Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar pemirsa channel yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita semua kenikmatan, yaitu nikmat waktu luang dan juga nikmat sehat, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat berjumpa di channel kita ini. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah di waktu yang penuh dengan barokah ini kita kedatangan dengan Romo Yai Nur Husein yang berasal dari Kudus, dan ini dalam rangka silaturahmi untuk memanfaatkan waktu supaya penuh dengan manfaat. Pada malam hari ini marilah sepatah dua patah kata kita membahas sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu kita isi dengan tolabul ilmi kepada beliau. Selamat malam Yai. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang mungkin akan kita angkat pada malam hari ini yaitu mengenai kondisi kekinian yang kita alami pada masa saat ini, yakni mengenai hadis dari yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ini, Romo Yai, yaitu kurang lebihnya yang berbunyi bahwasanya Islam itu pada saat nanti hanya tinggal namanya saja. Padahal kalau kita melihat kondisi sekarang ini masih banyak umat Islam yang sangat taat sekali dalam menjalankan keislamannya, yang sangat cinta dengan keislamannya, dan sangat kita lihat sangat masih istilahnya taat ya, ketaatannya begitu kuat terlihat. Nah, hubungannya dengan hadis ini bagaimana ini Romo Yai, kok Islam itu tinggal namanya saja? Monggo kepada Romo Yai untuk bisa diberikan keterangan supaya kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Silahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu arsala rasulillah wala khala wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat salam semoga tercurahkan keharibaan arwahul muqaddasah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam takdim yang setinggi-tingginya, sekhalis-khalisnya kepada Ayahanda Guru Mursyid beserta guru besar kita, ulil amri minkum, pinjaman kita sendiri dari kaum kita sendiri. Para pemirsa, menanggapi apa yang menjadi topik atau ulasan atau pertanyaan dari saudara kita Bapak Jasmani dari Demak tentang masa atau zaman akhir ini Islam bisa dikatakan hanya tinggal nama. Itu dalam konteks pemahaman secara rohaniah yang kami pelajari dari Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Kita awali dari yang namanya Islam. Islam itu adalah artinya selamat, dan itu kita
kita maknai sebagai identitas. Orang Islam itu syarat utamanya dikatakan sudah beragama itu melalui sistem, dan sistem itu sendiri yang dinamakan metodologi atau tata cara. Kita bisa dikatakan sebagai orang yang beragama Islam. Tentunya syarat utamanya adalah harus memenuhi kaidah-kaidah yang dimakdumkan sebagai syarat rukun untuk menjadi orang yang beragama Islam. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Orang yang dinamakan sudah beragama, awal dari orang dikatakan sudah beragama itu harus ma'rifatullah, harus kenal dengan Allah. Sementara pada zaman akhir ini rata-rata orang Islam itu hanya sebuah pengakuan atau keyakinan akal, belum kenal dengan Allah sudah mengaku beragama Islam lagi, padahal Allah mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Orang yang bisa dikatakan sudah beragama itu syaratnya harus mengenal Allah. Padahal pada umumnya zaman akhir ini orang beragama itu belum mengenal Allah. Makanya itu secara hukum syariat maupun hakikat nuwun sewu belum dikatakan sudah beragama. Maka dari itu kalau dikupas lebih dalam dikatakan agama Islam tinggal namanya, yaitu hanya namanya saja, tidak memahami kaidah-kaidahnya sebagai syarat rukunnya orang beragama. Sedangkan persaksian di dalam agama Islam itu secara dhahiriyah, jasmaniyah adalah lewat ucapan lisan, bersaksi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia hanya mengucapkan lewat lisannya, tidak bisa memaknai kaidah-kaidah hikmah yang terkandung di dalam ucapannya tersebut. Karena persaksian itu bukan persaksian hanya ucapan atau lisan, dan persaksian di situ ada konteks pertanggungjawabannya, yaitu ranahnya harus masuk ke ranah rohani, bukan hanya ucapan lisan jasmani. Maka disitulah yang nanti menjadi rancu atau distorsi rusaknya orang beragama. Dia memahami hanya kulitnya, tidak bisa sampai dalamnya. Makanya Allah juga dawuh di dalam Al-Quran, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu dalam agama Islam secara kafah, menyeluruh, ya dohir, ya batin, ya jasmani, ya rohani. Tapi di akhir zaman ini jarang orang yang mau berpikir tentang Islam secara rohaniah. Dia menjalankan syariat Islam hanya ikut-ikutan. Bahkan lebih parah lagi, kalau diajak untuk belajar tentang ilmu rohani lewat jalan tarekat, tasawuf yang bermetodologi, mereka bilang, wah aku ora kuat, wong iku ilmu tuwa kok, aku belum siap,
Aku melu umume wong akeh wae ya. Nah, pendapat atau prinsip seperti itu juga termasuk hal-hal yang nanti akan merusak agama Islam itu sendiri. Jadi agama Islam itu hanya dipahami namanya saja, sistemnya, metodologinya beragama itu diabaikan. Bahkan diancam atau diingatkan Allah di dalam surat Al-Quran yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in tutik aksara man fil ardi yudiluka an sabilillahi iyatabiuna wa inhum illa yakhrusun. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu. Karena yang mereka yakini adalah sebuah prasangka saja. Prasangka itu maksudnya begini. Seakan-akan kamu sudah menjalankan perintah Tuhan lewat ajaran-ajaran, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Itu hanya dijalankan ritual jasmaniahnya saja. Dia tidak memaknai apa kaidah-kaidahnya yang terkandung di dalam itu semua. Dia sholat, wah sudah memenuhi perintah Tuhan, menjalankan perintahnya dengan harapan imbalan surga. Itu angan-angan. Itu adalah sebuah prasangka saja. Karena bukan seperti itu cara kita beragama. Kita cara beragama itu harus mengikuti sistem yang disistemkan Allah sendiri, yang namanya metodologi beragama. Syahadat harus kafah, sholat harus tahu. Sholat itu apa sih? Kok angger jungkar-jungkir, nunggang-nungging, nggak tahu artinya. Yang penting sholat, tepat waktu. Bukan itu. Sholat itu kamu pahami dulu dari perintahnya. Di surat Toha 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana wa la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, itu dicari kaidahnya di dalam ayat itu. Sebagai apa? Sebagai tuntunan kita beribadah menjalankan sholat. Bukan angger syarat rukune wudhu, terus apa? Pakaian suci, tempat suci, niat, takbiratul ihram, baca surat sampai terakhir salam. Maksudnya tidak mengerti apa-apa. Tahu yang dimaksud sembahlah aku. Sembahlah itu aja wujud dari apa yang kamu ikrarkan di dalam sholatmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, ku persembahkan untuk Tuhan. Namanya mempersembahkan itu gimana? Mempersembahkan atau menyembah itu beda dengan apa beribadah atau sujud loh. Sujud itu penghormatan. Kalau mempersembahkan atau menyembah itu totalitas. Kamu tidak berhak apa-apa. Kamu hanya patuh, taat. Dan ketaatanmu itu ada dasarnya. Bukan serta-merta. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Mendirikan itu kan tegak lurus. Allah kan yang maha tinggi di atas, sedangkan kita kan relatif yang rendah sebagai hamba yang apes lemah. Mendirikan itu menyambungkan tegak lurus dari rohaniah kita kepada yang maha roh. Itu termasuk sistem-sistem atau metodologi kita beragama menyembah Allah. Makanya Islam itu ada tatanan seperti itu. Yang rusak itu ya nunggang-nungging, jungkar-jungkir, gak arti karepe,
anut umumnya wong akeh. Itu loh yang menyebabkan Islam rusak tinggal nama. Iya. Sekiranya sekian dulu, insya Allah di lain waktu bisa kita lanjutkan. Semoga ini bisa membawa keberkahan, merubah mindset kita tentang beragama dan menjalankan syariat agama. Semoga kita semua dalam limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan jalan kebenaran yang hakiki. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridika madrubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau beribadah itu tidak hanya sekedar ritual saja berarti. Betul sekali. Orang beribadah itu harus dielmoni agar selaras sampai dan tidak menjadi rusak amaliyahnya. Ya, itulah tadi saudara-saudaraku semuanya, para pemirsa channel ini. Ternyata ibadah itu tidak hanya sebuah rutinitas ataupun ritual yang terlihat yang sudah seperti yang sudah kita saksikan itu, walaupun ibaratnya ibadahnya getu tetapi tidak makrifat tidak mengenal Tuhan secara hakikatnya, maka itu bikin rusak amalnya. Nah, dan itu juga yang insya Allah dapat saudara-saudaraku semua temukan nanti tuntunannya untuk lebih lengkapnya Romo Yai, yaitu di Thorikoh kita ini, Thorikoh Naksabandiyah Kholidiyah, tasawuf eksakta ilmiah. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian, dan kami ucapkan terima kasih Romo Yai sudah berkenan menyampaikan petuahnya, moidhoh hasanahnya, semoga bermanfaat untuk saudara-saudara kita semuanya. Kami sebagai pembawa acara, kami mohon maaf kalau ada kekhilafan. Kami tutup pertemuan pada majelis ilmu pada malam hari ini dengan membaca doa Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.